Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini adalah Infinix Hot 12i. Ini dijual dengan harga 1,5 jutaan dan HP ini tuh menawarkan RAM yang gede, udah luas RAM-nya. Jadinya kalau untuk penggunaan harian multitasking, HP ini udah enak banget ya, walaupun cuma pakai prosesor quad-core Helio A22. Ya tapi karena RAM-nya gede tadi, 4 GB RAM plus 3 GB extended RAM. Jadi buka aplikasi banyak masih aman lancar, udah kayak HP-HP harga 3 jutaan. Lancarnya ya, kalau buka aplikasi banyak di latar tuh nggak perlu ditutup-tutupin dulu aplikasinya. Tapi kalau misalkan buat main game ya nggak selancar HP-HP 3 jutaan. Dan ngomongin main game, HP ini ya udah cukup enak sih, tapi buat main game-game yang nggak berat-berat banget. Kalau main game sekelas Mobile Legends, HP ini tuh masih enak. Main dengan settingan refresh rate tinggi dan grafis tinggi, pokoknya settingan grafisnya mentok rata kanan semua ya. Masih cukup lancar. Data in-game juga udah di-download semua loh. Masih lumayan asik kan buat main Mobile Legends. Dan kalau dipakai buat main game berat kayak PUBG Mobile, kita harus puas pakai settingan grafis paling rendah. Pakai smooth medium aja, supaya bisa aman lancar kayak gini. Ada sih kadang drop frame, tapi masih asik kalau dipaksa untuk terus main sampai dapat chicken dinner. Dan untuk desain sendiri, HP ini tuh punya garis desain yang kece untuk kelas HP harga 1,5 jutaan loh. Bodinya ini masih terbuat dari bahan polikarbonat sih, tapi dikasih finishing glossy dan juga dikasih efek-efek gurat-gurat 3D holografis gitu. Jadinya kelihatan keren, apalagi pas lagi nyala-nyala dan juga kalau ngeliat bagian kameranya. Udah kayak HP-HP zaman now yang harganya di atas 2 juta. Dan untuk tampak depan, HP ini tuh layarnya masih mengusung gaya lama ya, masih gaya water drop. Dimana layarnya berukuran 6,6 inch dengan resolusi SD+, dan kualitas layarnya ini udah cukup bagus ya. Kalau dilihat dari sisi kanan, kiri, atas ataupun bawah tuh masih cukup detail, masih cukup jernih kualitas visualnya. Iya, cuma kalau untuk penggunaan di bawah sinar matahari langsung, siang-siang terik gitu, layarnya tuh masih berasa agak gelap ya. Tapi overall untuk kualitas bodinya, untuk kualitas layarnya, ini udah cukup bagus untuk HP kelas harga 1,5 jutaan. Sementara kalau untuk bagian sektor audionya, HP ini tuh masih mengandalkan satu speaker mono di sisi bawah HP. Tapi ini udah dilengkapi dengan DTS atau Digital Theater System ya, untuk bikin suaranya jadi lebih baik kalau dengerinnya pakai earphone. Dan kalau untuk suara speakernya langsung, kayak gini. Infinix Hot 12 ini ngasih sensor dasar yang agak diirit ya, nggak komplit. Kalau kita lihat di sini gyroscope sensornya dia nggak punya, jadi HP ini tuh nggak bisa ya buat virtual reality. Sensor magnetik juga nggak ada, jadi HP ini tuh nggak bisa fitur kompas. Untungnya masih punya sensor cahaya, jadinya HP ini untuk pengaturan kecerahan layar bisa secara otomatis, nggak perlu manual. Dan di kelas harga 1,5 juta, HP ini tuh masih ngasih sensor sidik jari di belakang bodi. Dimana performa sensor sidik jarinya udah cepet dan akurat. Sekali tap aja langsung mengenali jari dan kunci HP langsung terbuka. Kalau Infinix Hot 12 ini dijadiin navigasi, pakai Google Map gitu ya sebagai pemandu jalan, ini juga udah cukup enak karena GPS-nya tuh cukup cepat dan akurat untuk baca lokasi kita. Ya cuma karena HP ini nggak punya sensor magnetik, nggak bisa kompas, jadinya tuh kalau buat baca petanya agak sedikit bingung ya, karena kita harus jalan dikit untuk kita bisa tahu kalau kita tuh lagi menghadap ke arah mana. Infinix Hot 12i ini belum punya sensor NFC ya, jadinya kalau misalkan kamu pengen cek saldo e-money atau top up e-money, kamu harus ke ATM terdekat atau ke minimarket terdekat buat top up. Di sektor baterai, HP ini udah 5000 mAh dan daya tahan baterainya udah cukup banget buat menemani aktivitas kita seharian. Nggak perlu ribet-ribet bawa charger atau powerbank. Ya, selama untuk penggunaan normal ya. Dan waktu saya tes HP ini ya di dalam ruangan, terus dia juga terkoneksi jaringan WiFi, dipakai buat nonton YouTube 720p selama 1 jam tuh baterainya cuma habis 6% aja. Dan dipakai buat main game PUBG Mobile selama 1 jam, ini cuma habis 10% aja. Jadinya kan kalau dalam sehari kita main game 1 jam, nonton YouTube sejam, sisanya masih banyak banget buat HP ini bisa bertahan sampai malam. Dan kalau buat ngecasnya aja sih, ini yang masih berasa agak kurang ya. Karena HP ini tuh belum support fitur-fitur ngecas cepet kayak QC3, SuperVOOC, dan teknologi ngecas-ngecas cepet lainnya. Jadinya kalau kita ngecas pakai charger bawaannya atau pakai charger mahal, tetap aja sama aja butuh waktu lebih dari 3 jam untuk penuh 100%. Iya, kalau saya sendiri sih nggak masalah ya ngecas HP ini lama, karena kalau saya biasanya ngecas HP tuh pada malam hari saat mau tidur. Paginya dicabut karena udah penuh, yang penting kan baterainya awet seharian. Iya nggak?
Dan walaupun storage-nya udah cukup lebar, udah 64 GB, HP ini tetap menyediakan 3 slot kartu. Jadinya kita bisa pakai micro SD sekaligus pakai dual SIM berbarengan. Nggak perlu bingung pilih yang mana. Dan kalau dilihat laci kartunya udah dilengkapi seal penghaman karet untuk mencegah debu dan cairan masuk. Jadinya seandainya kita lagi teleponan, gerimis-gerimisan atau hujan-hujanan, nggak perlu khawatir, HP-nya nggak takut langsung rusak. Yang penting jangan diajak berenang aja. Dan satu lagi yang penting untuk pertimbangan, smartphone ini tuh belum support fitur OTG, jadinya agak susah ya kalau yang namanya pindah-pindahin data karena belum bisa OTG. Mesti pakai kabel data kalau misalkan mau ke komputer atau ke laptop. Untuk foto-foto selfie, Infinix Hot 12i ini menyediakan 8 megapiksel kamera selfie dan udah dilengkapi dengan LED flash buat selfie-selfie di kondisi gelap. Dimana hasil foto selfie-nya, kalau menurut saya ini udah cukup bagus ya. Udah oke untuk HP kelas harga 1,5 jutaan. Yang penting kamu foto-fotonya jangan di kondisi gelap. Kalau di kondisi cukup cahaya, hasilnya bisa detail dan jernih kayak gini. Sementara untuk fotografi, smartphone ini mengandalkan kamera belakang 13 megapiksel udah triple kamera. Cuma saya nggak ngerti ya, dua kamera lainnya itu buat apa. Ya mungkin kamera yang satunya buat efek bokeh dan kamera satunya lagi buat AI. Ya seperti HP-HP Infinix pada sebelumnya ya. Untuk hasil foto-foto kamera utamanya kayak gini. Ini pakai mode auto ya. Kualitasnya tuh udah lumayan oke, udah cakep, udah detail kalau di kondisi cahaya yang cukup. Ya pokoknya udah bisa banget lah untuk memenuhi kebutuhan foto-foto harian. Cuma kalau foto-fotonya agak membelakangi cahaya, pasti hasilnya agak kurang. Dan untuk perekaman video, HP ini baik kamera depan maupun kamera belakangnya hanya bisa merekam di maksimal 1080p aja, belum bisa 4K. Dan juga belum ada yang namanya stabilisasi. Jadinya kalau buat rekam-rekam video, pasti agak-agak gempa. Kayak gini nih hasil rekaman videonya. Ini nih hasil rekaman video menggunakan kamera belakang. Ini resolusinya cuma Full HD aja ya, belum 4K. Kalau dipakai buat jalan ya kayak kamu lihat gini, agak-agak guncang ya. Kalau untuk kamera depannya gimana, ya pasti sama. Tapi kalau untuk fokusnya gimana, kita lihat ya. Tuh, dia fokusnya udah cepat pindahnya. Perpindahan fokus dari dekat ke jauh udah lumayan cepat pada saat lagi rekaman video. Kayak yang saya bilang tadi nih, rekaman video menggunakan kamera depannya tuh guncang sama kayak kamera belakang tadi. Dan ini resolusinya mentok cuma di Full HD aja. Kualitasnya kayak yang kamu lihat gini. Ini lagi di bandara ya. Jadinya pakai masker. Jadi kalau suaranya agak-agak kurang bagus, itu karena pakai masker salah satunya. Infinix Hot 12i ini menggunakan sistem antarmuka XOS buatan sendiri yang udah berbasis Android 11, di mana sistem antarmukanya, kalau menurut saya tuh udah lumayan oke ya. Dia tuh udah cukup lancar dan udah berasa ringan. Ya walaupun kadang muncul iklan. Dan fiturnya juga banyak banget ya, mulai dari theme store bawaan atau Xtheme yang bisa menyediakan banyak wallpaper, banyak tema, dan juga banyak font tulisan yang masih banyak banget pilihan gratisnya. Jadinya kalau mau ganti gaya HP, nggak perlu ngeluarin duit lagi. Smartphone ini juga menyediakan FM radio untuk kita bisa dengerin lagu-lagu terupdate, lagu-lagu hits terkini tanpa harus kena kuota. Ya cuma FM radionya butuh earphone dicolokin buat jadi antena FM-nya. Ada juga nih fitur unik IO Party yang bikin banyak HP Infinix bisa muter lagu yang sama berbarengan selama HP-HP-nya masih dalam satu jaringan Wi-Fi. Fitur yang menarik nih. Masih ada juga fitur Smart Sidebar di HP ini yang memudahkan kita untuk mengakses aplikasi yang sering banget kita pakai. Dan juga memudahkan kita untuk mengakses fitur screen recording. Karena di sini ada shortcut-nya. Caranya cuma dengan swipe layar dari samping ke tengah dan ditahan kayak gini aja buat buka panel smart bar-nya. Ada juga fitur sosial turbo yang akan memaksimalkan pengalaman kita memakai WhatsApp. Karena di sini ada fitur pengganti suara, ada voice recorder, ada video call cantik, dan juga mode intip. Lampu LED flash selfie juga bisa kita jadiin notifikasi buat WhatsApp call ya. Dan juga di sini ada mode WhatsApp yang bikin sinyal internet tuh cuma bisa dipakai buat WhatsApp aja. Aplikasi lain nggak bisa internetan. Cocok nih buat yang lagi ngirit kuota.
Masih disediain juga fitur Xclone untuk menggandakan aplikasi sosial media dan juga aplikasi chatting. Jadinya kita tuh bisa ya online dengan 2 akun bersamaan dalam satu HP. Sebenarnya masih banyak lagi ya fitur-fitur lainnya dari Infinix Hot 12i ini yang nggak saya bahas di video ini, karena ini durasinya udah cukup lama. Buat kamu yang udah punya, boleh banget tambahin ya di komentar fitur-fitur apa aja yang menarik dari Infinix Hot 12i ini. Yang pasti dengan harga 1,5 jutaan, HP ini tuh udah cukup menarik karena RAM-nya cukup lega. Terus layarnya juga lumayan lebar dan baterainya awet. Ya pokoknya udah cocok banget untuk penggunaan harian. Yang perlu jadi pertimbangan adalah HP ini tuh belum bisa USB OTG, terus chargernya juga dia masih USB micro, dan juga sensor-sensor dasarnya itu belum lengkap. Udah sih, itu aja. Sisanya mah oke banget. Dan segitu aja videonya. Bang Dato pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sayang banget HP zaman now nggak bisa OTG. Udah oke sih.